Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Hari kita akan kembali mengomentari video dari Dik Juli yang berjudul Mualaf ini penganut Nasrani cabang Saksi Yehova kok ngaku Kristen. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Dik Juli. Kita akan baca perapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini ada mualaf baru dari pengepul mualaf channel Ngaji Cerdas. Ada aja mereka mualaf baru, dan anehnya mualaf yang diorbitkan itu banyak nggak benernya daripada benernya. Salah satunya mualaf satu ini ya, mbak-mbak ini ya, ngakunya mantan Kristen. Tapi setelah saya lihat, saya dengar videonya, dia ini bukan mantan Kristen, tapi dia penganut Nasrani cabang Saksi Yehova. Kok bisa? Sebelumnya mari kita bersama melihat video berikut ini. Awal mulanya saya mulai berpikir untuk beranggapan bahwa ada yang janggal, ada yang janggal. Ya dari situnya awal mulanya. Teman-teman Muslim ini nggak boleh beranggapan bahwa semua orang Kristen itu menuhankan Yesus, karena ada memang denominasi tidak menuhankan Yesus, di mana Tonton. Saya mau kasih apa dulu ya, sedikit pemahaman tentang apa itu Kristen, apa itu Nasrani ya. Dan jadi gini, kita tahu bahwa Nasrani adalah label yang diberikan kepada pengikut Yesus awal. Yesus itu ada banyak guys, termasuk umat Islam juga pengikut Yesus ya. Jadi ada umat Islam yang hidup zaman Yesus ya, yang mengikuti Yesus sebagai nabi, itu adalah umatnya Yesus atau umat Isa kita sebut guys dalam Islam. Jadi semua yang mengikuti Yesus itu termasuk Islam juga dalamnya. Umat Islam juga pengikut Yesus, tapi umat Islam yang di zaman Yesus hidup gitu. Yang sebelum Nabi Muhammad diutus itu wajib mengikuti Yesus gitu kan. Nah, ini umat Islam juga pengikut Yesus ya kan. Lalu umat Nasrani juga pengikut Yesus ya, umat Nasrani faktanya ya. Karena mereka tuh lebih awal bahkan daripada Kristen ini. Jadi mereka tuh disebut sebagai pengikut Yesus yang awal ini disebut sebagai umat Nasrani. Karena Yesus adalah nabi yang berasal dari kota Nazaret. Jadi makanya umat ini disebut sebagai umat Nasrani gitu guys. Jadi harus ngerti dulu tentang apa itu pengikut Yesus ya. Jadi labelnya ada Nasrani, ada Islam, ada Kristen. Nah, jadi ingat ya, Nasrani itu bukan agama. Awalnya bukan agama, hanya umat. Jadi sebenarnya mereka tuh agamanya Islam, dimana disebut sebagai umat Nasrani ya. Jadi umat Nasrani itu sebenarnya beragama Islam ya. Umat Nasrani itu beragama Islam, cuman mereka salahnya mereka menjadikan nama Nasrani itu menjadikan nama agama, sehingga adalah jadinya nama agama Nasrani. Padahal mereka bukan beragama Nasrani ya. Sebenarnya mereka adalah beragama Islam. Jadi umat Nasrani itu beda dengan agama Nasrani harusnya, tapi mereka menambah-nambah guys ya. Kita tahu lah, Quran sudah memberikan informasi bahwa ajaran sebelumnya sudah diubah tentang manusia, sehingga harusnya agama Islam tapi umat Nasrani menjadi agama Nasrani, menjadi umat Nasrani juga gitu guys. Jadi umat Nasrani itu menjadi juga agama Nasrani, itu masalahnya di situ. Lalu lebih parah lagi, selewengkan lagi menjadi agama Kristen, dan umat Kristen muncul belakangan. Jadi di Antioquia mereka pertama kali disebut Kristen, itu ada ayatnya, dan itu adalah sekitar berapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Disitulah mereka pertama kali di Antioquia disebut sebagai Kristen. Lalu muncullah setelah mereka menjadi agama Kristen gitu. Nah, itu harus pahami. Jadi Anda mau Nasrani, Anda mau Islam yang hidup zaman Yesus, yang mengikuti Yesus, Anda mau Kristen, Anda semua adalah pengikut Yesus. Itu dipahami oleh Dik Juli gitu. Jadi dia hanya fokus kepada kata Kristen itu sendiri. Kristen artinya adalah pengikut Yesus. Padahal itu hanyalah sebuah kata. Misalnya gini contoh, kayak followernya siapa ya? Followernya siapa misalnya? Ada istilah itu. Misalnya kayak
kayak Baim lovers. Jadi pengikut Baim Wong itu kan namanya misalnya kayak ayolah kayak Baim lovers gitu. Berarti artinya pengikut apa pecinta Baim. Padahal mereka bisa menggunakan nama lain gitu. Ada orang yang nggak dilabeli sebagai Baim lovers atau tidak gabung dalam itu, dia tetap pengikut Baim gitu. Jadi ibaratnya kayak India tuh hanyalah nama, itu tidak esensial ya. Jadi Anda tuh jangan fokus pada nama. Jadi fokus pada apa yang di esensinya itu apa yang dikerjakan. Nama itu hanyalah label ya. Label itu bisa dibuat. Jadi harusnya fokus pada apa yang dilakukan orang ini, gitu loh. Sehingga dia sebagai seorang Nasrani, tetaplah dia tuh seorang pengikut Yesus ya. Yang arti memang Kristen gitu. Ngerti nggak maksudnya nih ya? Ini misalnya kalau ada misalnya pengikut Baim Wong ini membuat nama lain bukan Baim lovers, tapi misalnya kayak pengikut Deddy Corbuzier. Ada Deddy Corbuzier lovers atau Deddy Corbuzier fans gitu kan? Artinya fansnya Deddy Corbuzier. Tapi mereka bisa bikin namanya Smart People misalnya. Smart People adalah fansnya Deddy Corbuzier. Jadi apa namanya? Diartikan juga jadi fans Deddy Corbuzier sama. Jadi intinya itu hanyalah nama, guys. Ya. Jadi dia nggak ngerti bahwa baik itu Islam yang ikut Yesus di awal, baik Nasrani, baik Kristen adalah sama-sama pengikut Yesus. Gitu, guys. Itu suami lagi berkata. Saksi Yehova dan Unitarian itu tauhid. Wah, langsung diserang saya sama teman-teman Kristen di situ kan, yang langsung diserang saya, dibidat-bidatkan sama mereka kan. Oh, kesel juga saya di situ kan. Iya, memang. Jadi Nasrani itu Unitarian. Itulah yang dianut oleh Arius dan kawan-kawan awal-awal. Nah, baru mulai muncul kaum Trinitarian belakangan, yang kaum yang Trinitas itu, yang dipelopori oleh Paulus dan kawan. Dan mereka ini didukung oleh Kekaisaran Romawi, sehingga mereka tuh dengan gampang mereka memberangus orang-orang Nasrani yang awal, yang masih lurus, yang masih percaya Yesus bukan Tuhan. Mereka diberangus, dibantai, ya, dipersekusi, sehingga mereka tuh hancur. Jadi sisanya masih ada nih, tapi mereka tidak lagi berpengaruh gitu, guys. Mereka sudah hancur, sudah hancur-hancurnya, meskipun masih ada sisanya. Itulah makanya sekarang kita lihat bagaimana Kristen berkuasa. Kristen dalam artian yang label itu, ya, bukan esensinya, gitu loh, guys. Padahal saya membela, langsung diserang saya di situ kan. Wah, di situ ya naik darah juga sih sebenarnya. Akhirnya membela saya. Nah, inilah Kristen Tuhan yang sebenarnya. Inilah Nasrani Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan penyembah Kristus gitu kan. Iya, Anda bayangkan ya, ada penyimpangan itu dari agama Islam tapi disebut sebagai umat Nasrani, sama kayak gini. Nengok itu kan umatnya kadang-kadang disebut sebagai umat Mekah, umat Muslim lah gitu kan. Jadi agamanya Islam, umatnya umat Muslim gitu. Beda, guys. Jadi bisa ya disebut sebagai umat Islam, tapi kan ada sebutan lain yaitu yang lebih cocok adalah umat Muslim. Ya. Jadi antara agama dengan umat itu berbeda biasanya. Ya. Bisa juga sama nggak masalah, tapi intinya adalah makanya Anda lihat kalau umat Nasrani belum tentu bukan agama Nasrani, tapi yang jelas adalah umat Islam. Jadi yang perlu Anda ketahui ya, waktu itu penyimpangannya seperti ini ya. Umat Nasrani, agama Islam diselewengkan jadi umat Nasrani, jadi agama Nasrani, diselewengkan lagi menjadi umat Kristen, diselewengkan lagi menjadi agama Kristen. Itu urutannya, guys, yang harus Anda pahami. Kan dari timeline jelas timelinenya gitu kan. Bukan, ngawur kan Mbak ini ya. Dia tadi mengatakan bahwa Kristen yang benar adalah Unitarian dan juga Saksi Yehova, karena kedua aliran ini tidak menuhankan Yesus. Ngawur.
Bukan ngawur, karena itu awal-awalnya begitu. Ingat ya, yang awal-awal itu biasanya lebih original. Karena Unitarian ini ada ketika zaman Yesus. Ya. Trinitarian ada ketika Yesus tidak ada. Ya. Jadi apa Anda bayangkan ya? Dan Yesus ingat, Yesus tuh memberi kewaspadaan, mengingatkan bahwa waspada terhadap nabi palsu. Mereka akan datang kepadamu menyamar seperti domba. Sungguh mereka segala buah. Jadi akan ada nanti nabi palsu. Jadi Yesus sudah mengingatkan itu. Dia datangnya belakangan, karena akan datang. Jadi mereka tuh belum datang. Zaman Yesus nabi palsu itu belum datang. Jadi akan datang. Dan mereka menyamar seperti domba. Artinya mereka pura-pura jadi pengikut Yesus. Nah itulah kaum Trinitarian. Mereka menyamar sebagai domba. Ini bukan Nabi Muhammad. Karena pertama nabi-nabi itu ada lebih dari satu nabi-nabi. Ya. Kan itu banyak tuh ngaku nabi, rasul. Rasul itu adalah bentuk lain dari nabi. Ya. Jadi mereka tuh mengaku juga sebagai utusan Tuhan gitu. Ya, Rasul ini kan buktinya apa? Mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan. Itu buktinya, guys. Karena hanya nabi yang Anda mau sebut itu rasul, hanya itulah yang mendapatkan, mereka itulah mendapatkan wahyu dari Tuhan gitu. Itu sudah Yesus peringatkan. Ya. Bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang datang menyamar sebagai domba. Nah, itulah kaum Trinitarian itu. Yang mereka sebut dirinya sebagai Kristen dan mereka merubah agama Nasrani yang sebelumnya adalah agama Islam jadi agama Kristen, guys. Kubur kamu mbak sana, kumur air garam dulu. Jadi pernyataan orang ini tadi salah ya, karena jadi kita harus lihat yang original. Ya, original awal itu adalah kaum Unitarian, itu yang lebih dulu ada. Dan kaum Unitarian adalah yang seperti yang Yesus ajarkan. Nah, kaum Trinitarian yang terbelakang inilah yang merusak. Yang sebut Yesus sebagai nabi palsu. Yang datang menyamar seperti domba, guys. Itu datangnya belakangan. orang Kristen itu tidak pernah mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan, itu fakta. Yesus adalah Tuhan. Kok nggak bisa dikatakan dia tidak diangkat di Tuhan? Kok Yesus fakta adalah Tuhan? Tidak akan ada konsili Nicea yang menetapkan diri Tuhan. Kalau dia tidak ditetapkan di Tuhan, artinya dia bukan Tuhan. Karena kan ditetapkan. Ditetapkan berarti diangkat. Ada proses penetapan, pelantikan. Itu berarti mengangkat. Sama gini. Kalau memang seseorang itu adalah misalnya seorang itu misalnya memang adalah petani. Ada nggak proses pelantikan petani? Mengatakan petani. Karena petani kan adalah profesi yang tidak formal. Petani. Nggak ada proses penetapan petani, nggak ada. Orang tahu dia petani, memang itu pekerjaannya. Tapi untuk pekerjaan formal seperti presiden, raja itu perlu pengangkatan. Penetapan, dilantik. Kalau nggak sah jadi gubernur, nggak sah dia jadi apa. Sama Yesus juga begitu. Ketika ada konsili Nikea yang menetapkan, itu artinya dia adalah Tuhan hasil pelantikan, hasil penetapan. Kalau memang dia memang faktanya Tuhan, tidak perlu ada proses konsili Nikea. Semua sepakat. Lihat dalam Islam, Allah sebagai Tuhan. Ada nggak konsili penetapan? Nggak ada. Orang tahu dia Tuhan, semua sepakat dia Allah itu Tuhan. Sama kayak dalam Hindu misalnya. Mereka sepakat misalnya dalam Buddha. Ya, Sang Buddha. Mereka semua sepakat tentang siapa itu Buddha, Sang Buddha gitu, ya kan? Atau misalnya dewa-dewa Yunani, mereka sepakat. Tidak ada konsili untuk menetapkan, tuh nggak ada. Jadi kenapa Yesus dikatakan diangkat sebagai Tuhan? Karena ada konsili Nikea yang menetapkan itu. Sama kayak kita menetapkan gubernur, presiden, itu formal, ya pakai konsili, pakai rapat, pakai apa namanya istilah itu ya, pakai event gitu, guys. Tapi kalau petani kan tidak perlu. Masa petani dibikin event? Bapak ini diangkat sebagai petani, kan nggak ada, guys. Jadi itulah dia nggak ngerti ya. Dia nggak ngerti bahwa yang membuat Yesus diangkat itu karena adanya konsili Nikea yang menetapkan itu. Ya. Mereka ini nggak satu suara, nggak bulat suaranya. Makanya yang awal tuh komunitarian.
Jadi proses pengangkatan Yesus Tuhan itu adalah dengan cara memberangus dulu kaum Unitarian, sehingga prosesnya itu jadi gampang, nggak ada lagi perlawanan. Kenapa? Kaum yang menganggap Yesus bukan Tuhan, masih cuma Nabi, itu diberangus duluan, udah nggak punya kekuatan lagi. Apalagi kaum yang mengangkat Yesus Tuhan ini, yang ditetapkan di Konstitusi ini adalah di backup oleh penguasa Romawi, penjajah Romawi. Ya tentu mereka menang banyak di situ. Sehingga itu akan memudahkan merumuskan langkah mereka untuk membuat event konsili yang menetapkan Yesus jadi Tuhan, guys. Itu suami lagi berikutnya. Itu banyak sekali tercatat di dalam Alkitab. Kamu mau mengakui ataupun tidak, ya Yesus tetap Tuhan. Yesus adalah firman Allah. Itu dogma mereka. Mengakui apa dia tetap Tuhan, memaksakan namanya, guys, ya kan. Kita melihat Tuhan itu adalah bukan dari maksa itu. Apapun mau katakan dia tetap Tuhan, nggak bisa begitu. Orang punya pendapat berbeda gitu, guys, ya kan. Makanya awal-awal itu adalah kaum Nasrani. Belum ada ini, mereka orang ini belum ada. Itu hanya ada di belakangan. Di Antioquia pertama kali mereka sebut sebagai Kristen. Sebelumnya tidak ada, guys. Yang menjadi manusia, dia datang dan keluar dari Allah. Kalau firman Allah, bukan. Yesus bukan datang dan keluar dari Allah. Dia datang dan keluar dari rahim ibunya Maria. Itu fakta. Tapi faktanya, apakah Yesus dari Allah? Tidak. Dia datang dari rahim ibunya Maria. Dan itu terbukti dalam sejarah. Yesus dilahirkan dari rahim Maria. Ya. Bahkan kalau dia mau mengklaim bahwa ada yang datang dari Allah, itu lebih cocok ditempatkan kepada Adam. Karena Adam tidak keluar dari rahim mana-mana. Langsung Allah menciptakan, guys, Adam itu. Datang dari Allah, keluar dari Allah. Dia bukan Allah. Lalu apanya Allah, Mbak? Jadi, kalau Yesus adalah firman Allah yang keluar dan datang dari Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Bukan, firman Allah bukan Allah itu sendiri. Firman adalah julukan. Jadi firman Allah adalah julukan bagi Yesus. Karena dia adalah penyampai firman Allah. Sama kayak juru bicara presiden bukan presiden itu sendiri. Dia hanyalah penyampai pesan presiden. Jadi Yuli nggak ngerti beda antara firman Allah dengan Allah itu sendiri. Nggak ngerti dia. Dia menyamakan keduanya. Firman adalah kata-kata. Ya. Apakah kata-kata di Yuli adalah di Yuli? Kan tidak. Kata-kata di Yuli adalah terpisah dari di Yuli. Ya. Kata-katanya, karena kalau Anda bilang kata-kata di Yuli ada di Yuli, artinya di Yuli itu bertransformasi jadi kata-kata. Nggak masuk akal, guys. Makanya Yesus itu hanya jalan. Makanya ingat ya, beda Yesus dengan Allah itu apa? Yesus cuman firman, Allah bukan firman. Karena Allah yang berfirman. Paham ya? Yesus hanya jalan, Allah tujuannya. Jadi Yesus Allah itu beda-beda. Adalah dua entitas yang berbeda, guys, nggak sama. Yang satu jalan, satu lagi tujuan. Yang satu adalah firman, satu lagi adalah bukan firman, guys. Itu sebab berikutnya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi di dalam Alkitab, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menyatakan mengenai ketuhanan Yesus. Contoh saja, satu ayat saja. Ya, yang nyebut itu kan ayat itu yang nyebut itu adalah bukan Yesus, ya kan? Yang nyebut itulah semacam Paulus dan teman-temannya. Dan itu dia harus tahu bahwa ada ayat yang kontradiksi dengan itu, yaitu yang dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ada Tuhan lain yang bernama Allah. Yesus kan bilang bahwa ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kalau dia bilang Tuhan Allah kita, berarti dia juga punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah. Yesus merujuk kepada entitas lain sebagai Tuhan, bukan dirinya. Dan itu kontradiksi dengan apa yang diucapkan. Jadi ada kontradiksi di Alkitab. Lalu tinggal pilih nih, mau percaya kata-kata Yesus atau kata-kata selain Yesus. Yesus ngomong ada entitas lain yang bernama Allah sebagai Tuhan. Yang selain Yesus ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti tinggal pilih yang mana. Tentu kita sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita percaya dengan kata-kata Yesus, bukan yang selainnya. Nah, itu yang dia nggak mengetahui. Dia cuma memakai ayat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan yang bukan dari Yesus. Bagaimana bisa coba, guys? Dia tidak ngecek bahwa ada kontradiksi.
Yesus juga bahkan mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau, sesuatu adalah benar. Nah, kalau Yesus ngomong engkau, berarti itu bukan dirinya. Berarti ada entitas lain di luar dirinya, itu yang disebut sebagai engkau ini. Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Hanya satu-satunya guys, nggak ada yang lain. Berarti Allah yang lain adalah Allah yang salah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus Kristus adalah dirinya yang engkau utus tadi. Berarti engkau itu beda dengan Yesus yang posisinya sebagai aku gitu guys. Itu sebenarnya pikirnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan... Nah, Yesus cuma jalan. Allah tujuannya, artinya beda posisi. Anda kalau mau ke Jakarta dari Aceh misalnya, Anda melewati jalan lintas Sumatera. Apakah Jakarta itu adalah jalan lintas Sumatera? Tidak. Jakarta tujuannya. Bukan, jadi Anda harus bedakan antara Jakarta dengan jalan lintas Sumatera. Yesus adalah jalan lintas Sumatera, Allah adalah Jakarta. Itu analoginya guys. Apakah sama antara jalan lintas Sumatera dengan Jakarta? Beda. Jangan kulak-walik ya. Yesus cuma jalan, tujuannya Bapa. Jalan lintas Sumatera cuma jalan, tujuan Jakarta. Itu harus saudara pahami. Ini Yesus ngomong ini justru dia tuh ingin membedakan antara dia dengan Allah. Allah tujuannya, dia cuma jalan. Yesus cuma jalan lintas Sumatera, Allah adalah Jakarta, guys. Itu yang harus dipahami lagi pikirnya. Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, karena waktu itu dia adalah nabi yang harus diikuti pada zamannya. Karena Nabi Musa sudah expired, Nabi Muhammad belum datang, gitu loh. Ya. Jadi orang itu sama kayak orang mau ke Jakarta harus lewat jalan ini. Karena waktu itu belum ada jalan lainnya. Jalan apa, misalnya jalan tol belum ada. Dia kan jalan sesuatu lintas Sumatera. Jalan lain sudah rusak. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ibaratnya gini ya, kita kan itu lihat aturannya bahwa nabi yang berlaku misalnya Nabi Musa, Nabi Yesus belum diutus ya ikut Musa. Begitu yang sebelumnya Nabi Adam waktu itu ikut Nabi Adam karena Nabi Musa belum ada. Ini adalah nabi itu diutus sesuai dengan zamannya. Ya, ikut nabi yang ada pada zamannya. Sekarang nabi terakhir itulah Nabi Muhammad yang berlaku di akhir zaman. Tidak ada nabi lagi setelahnya. Ikut Nabi Muhammad kita guys. Yesus sudah expired gitu kan. Nah, di Yesus itu adalah jalan guys. Dan memang pada waktu itu memang ikut dia harus. Saya juga waktu itu kalau di zaman Yesus, karena Musa sudah lewat, Nabi Muhammad belum datang, saya kan pasti ikut Yesus. Tapi kan Yesus sudah diganti oleh Nabi Muhammad guys. Jadi dia tuh tidak lagi diikuti gitu loh, ya. Jadi jalan itu sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah ada jalan baru, gitu loh. Ngapain lewat jalan lama kalau jalan baru sudah ada? Dan kan memang harus lewat jalan baru ini, yaitu Nabi Muhammad. Ya sudah kita ikutin guys. Nah, kata akulah dalam bahasa Yunani-nya adalah ego eimi. Kata ini menunjukkan eksistensi Yesus tanpa batas waktu, di mana kata yang sama juga dipakai oleh Allah dalam Perjanjian Lama ketika menyatakan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ehye, Esher, Ehye dalam bahasa Ibrani-nya. Dalam Septuaginta diterjemahkan menjadi ego eimi. Aku, akulah, aku adalah. Yang dalam bahasa aku, ya, itu jangan diasosiasikan dengan bahwa aku tuh harus begitu, enggak. Saya ngomong aku nih, akulah gitu, ya. Lalu saya diasosiasikan menjadi Tuhan, kan nggak gitu guys. Ini aku tuh dilihat kata berikutnya apa. Nah, kalau akulah jalan, artinya dia bukan tujuan. Berarti dia bukan Tuhan, berarti cuma jalan alias utusannya. Tapi kalau sambungannya adalah akulah Tuhan, baru. Maka lihat dulu sambungannya apa, itu penting. Kalau tidak kacau untuk logika pikir Anda. Mentang-mentang kata ada kata aku, lalu Anda masukkan itu sebagai Tuhan. Tidak begitu ya pikirnya guys. Masa akulah jalan sama dengan aku Tuhan? Sedangkan tujuan adalah Tuhan. Masa jadi Anda bisa bedakan antara jalan dengan tujuan. Tujuan kan jelas Tuhan itu. Jalan itu adalah menuju Tuhan. Tujuan Tuhan berarti. Masa Anda menyamakan antara jalan dengan tujuan, guys?
bahasa Indonesia di dalam Keluaran 3 ayat 14 ini diterjemahkan menjadi aku adalah aku. Jadi itu ya. Aku adalah aku. Ya memang aku adalah aku. Aku adalah aku. Gak mungkin aku adalah dia. Ini adalah semacam apa ya? Kayak kata-kata yang mubazir. Gak perlu ngomong aku adalah aku. Ya. Kecuali kalau anda tuh ingin meyakinkan orang bahwa ada orang nggak percaya bahwa benar nggak ini Bobby Herian. Dia bilang aku adalah aku. Orang mungkin curiga bahwa kamu bukan Bobby ini, kamu menyamar ini, kamu adalah dia. Saya bilang aku adalah aku. Nah, coba lihat dulu aku adalah aku ini siapa. Ketika saya ngomong aku adalah aku, apakah saya Tuhan? Dengan tidak. Makanya dilihat kata sambungnya, aku adalah jalan, bukan tujuan berarti kan? Berarti Yesus bukan Tuhan, itu aja yang lebih simpel sekali. Jadi Yesus adalah Allah yang sama dengan Allah dalam perjanjian lama, karena dia Sedangkan Yesus bilang bahwa engkau adalah satu-satunya benar, kok bisa dibilang Allah yang sama? Yesus pakai kata engkau loh. Engkau satu-satunya yang benar. Berarti selain itu nggak benar. Berarti Yesus bukan Allah yang benar berarti guys. Ya, karena Yesus tidak pernah menyebut dia sebagai Allah ya. adalah sang firman yang datang dan keluar dari Allah itu sendiri. Yang kedua, saya perhatikan Mbak ini tidak memahami perbedaan antara Kristen dengan Nasrani ya. Menurut dia sama antara Kristen dengan Nasrani. Padahal Begini ya. Kita ngomong tentang esensi. Dalam Kristen dan Nasrani itu ada persamaan dan perbedaan. Itu yang diri nggak pahami. Jadi ketika Mbak ini merujuk kepada sama adalah sama dalam artian gini, sama-sama mengikut Yesus. Kristen, Nasrani, Islam yang hidup di zaman Islam yang hidup pada zaman Yesus yang harus ikut Yesus adalah ketiganya pengikut Yesus. Itu esensinya. Perkara adalah mereka tuh melabeli namanya memang sebagai nama yang artinya pengikut Yesus yaitu Kristen, mau tidak tetap mereka dihitung sebagai pengikut Yesus. Itu sepahami. Jadi dia ini nggak ngerti, dia nanti akan menyebutkan perbedaan yang bahwa ya Nasrani begini nggak gitu logikanya. Kita ngomong tentang esensi Nasrani. Pengikut adalah pengikut, bagaimanapun caranya, bagaimanapun mereka yang penting mereka kan menafsirkan gitu loh. Oh mereka anggap ini yang diikutinya begini ya sudah mereka, yang penting mereka adalah esensinya adalah pengikut guys. Bagaimanapun cara mereka mengikuti, tetap mereka itu adalah pengikut. Itu sebab pikirnya. Jangan karena tentang mereka itu beda dengan Anda, cara mengikutinya, Anda katakan mereka bukan pengikut. Kan gitu loh, pikirnya guys. kalau tidak, kalau kita melihat Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu muncul kata Kristen. Nah, Kristen ini artinya adalah the follower of Christ, artinya adalah pengikut Kristus. Sedangkan Nasrani Ini mereka berlindung di balik nama. Ya, padahal esensinya bukan itu, bukan nama itu esensinya. Ya. Saya bisa aja bikin grup Kristen, tapi saya tidak mengikuti Yesus bisa saja. Ini nama atau nama, guys. Yang penting adalah Anda tuh betul-betul niat nggak mengikuti Yesus gitu. Anda bisa ikuti Yesus tapi dengan nama apapun. Mau lebih dengan Kristen, mau Nasrani, mau Saksi Yehova, itu bukan suatu hal yang menjadi masalah. Karena esensinya adalah Anda mengikuti Yesus, bukan label itu yang menjadikan Anda mengikuti Yesus, bukan gitu, guys. ini adalah bidat atau sekte yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Ya, bayangkan begini loh, misalnya kayak Anda mau labeli suatu misalnya orang ya. Orang ini adalah dia memang fansnya di Corbuzier. Anda tidak perlu menempelkan cap itu ke dia. Ya. Dia sudah mengikuti di Corbuzier. Ya. Tapi label ada template kepada yang bukan di Corbuzier bisa nggak bisa? Tapi dia faktanya bukan pakai di Corbuzier, jadi label itu bisa tempel kemana aja guys. Yang bisa dibuat itu adalah orang yang ditempel label itu nggak bisa. Makanya contoh kayak barang produk. Anda misalnya ada produk jeruk misalnya, jeruk gitu kan. Nah,
Anda menempel label itu harus kepada jeruk itu, nggak bisa tempel label itu kepada yang lain. Paham ya? Harus pada jeruknya gitu. Jadi labelnya terbatas, jeruknya nggak terbatas. Jeruknya terbatas, label nggak terbatas. Jadi Anda nggak bisa tempel label itu kepada yang lain. Label jeruk ada tempel ke apel, nggak bisa. Paham ya? Jadi esensinya adalah jeruk itu sendiri, bukan labelnya. Gitu loh guys, logika pikirnya. Pasal 24 ayat 5, yaitu bidat yang sinkretisme antara ajaran Yudaisme, kemudian filsafat Yunani, dan Gimana bisa bidat? Wong dia muncul lebih awal. Ingat, Nasrani itu adalah lebih awal daripada Kristen. Kristen baru ada di Turkiya. Sehingga harusnya Kristen lah yang bidat. Karena baru muncul belakangan. Yesus nggak tahu tentang Kristen. Yang Yesus tahu cuma Nasrani. Karena Nasrani lah yang ada di zaman Yesus, guys. Artinya mereka menuju orang lain itu sebagai bidat, padahal mereka lah bidat yang sebenarnya, yang baru muncul belakangan. Dan Yesus mengatakan bahwa waspada terhadap nabi palsu, mereka datang padamu seperti domba, dan mereka akhirnya muncul yang bernama Kristen itu. Mereka pura-pura sebagai Yesus dan mereka melabeli dirinya sebagai Kristen, guys. Kristen. Jadi inilah yang disebut dengan Nasrani. Jadi Bapak Ibu kalau disebut dengan Nasrani jangan mau ya, karena kita ini bukan Nasrani. Kita ini adalah Kristen, pengikut Kristus. Selanjutnya, Mbak tadi mengatakan bahwa Kristen yang benar adalah Unitarian dan Saksi Yehova. Ini kebangetan. Karena dia udah ada lebih dulu, guys. Ya. Sebelum datangnya pusat yang bernama kaum Unitarian ini. Sama kayak pengikut Nabi Muhammad awal, mereka sudah benar itu, para sahabat itu. Baru muncul kemudian Syiah segala macam Ahmadiyah gitu kan. Jadi yang datang belakangan itu akan akan menjadi tidak asli lagi. Yang ingat yang asli itu adalah yang pertama kali. Ya. Yang pengikut Nabi Muhammad adalah mereka yang pertama kali ikut Nabi Muhammad. Setelah itu sudah diragukan lagi ya. Karena kedua kalau mereka masih berpaham yang sama. Karena kan paham antara Trinitarian itu kan berbeda jauh. Sama kayak Islam dengan Syiah gitu kan, atau dengan Ahmadiyah gitu, guys. Pengawurnya ya. Karena Unitarian dan Saksi Yehova ini bukan Kristen, karena ini bidat. Unitarian itu sendiri adalah cicit dari bidat Sabellius atau Sabellianisme. Kaum Nasrani itu penganut Unitarian, itu sepahami guys. Dan mereka lebih dulu ada, ya. Mereka hidup di zaman Yesus dan Yesus tahu itu, ya. Dan Yesus itu faktanya mengakui umat Nasrani ini. Tidak pernah kita mendengar Yesus mengecam umat Nasrani. Dan nggak mungkin juga Yesus mengecam umat Kristen, karena mereka tidak ada zaman Yesus. Tapi dia mengecam dengan cara lain. Dia mengatakan bahwa nanti akan ada waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang padamu sebagai domba. Dia tuh kalau mereka mengerti itu artinya mengecam Kristen ini yang datang belakangan. Mereka tuh datang menyamar seperti domba, nabi palsu itu, guys. Nah itulah Kristen itu gitu kan. Di mana bidat ini memiliki pandangan bahwa baik Bapa, Firman, dan Roh itu adalah satu pribadi. Jadi Allah ini menyatakan diri kepada manusia dalam 3 mode. Jadi kalau kayak HP itu ada mode terbang, mode gelap, mode siang. Nah, 3 mode ini yaitu Allah Bapa turun menjadi manusia, Yesus, dan kemudian dia mati, naik lagi ke surga menjadi Bapa, dan turun lagi menjadi Roh Kudus. Ini kayak teh celup ya, turun naik. Unitarian itu ya dia begitu. Unitarian atau Nasrani itu mengakui Yesus sebagai nabi. Bukan Allah yang berubah jadi manusia, guys, bukan. Allah berubah jadi manusia itu adalah paham Kristen sendiri justru, ya kan? Jadi Allah itu turun ke bumi jadi manusia, lalu kembali lagi ke surga sebagai Allah. Karena Allah bukan manusia kan, Allah bukanlah manusia. Jadi kalau ada Alkitab itu statement ayat berbunyi bahwa Allah bukanlah manusia, artinya ketika Yesus menjadi manusia berarti Yesus bukanlah Allah, guys. Berarti Yesus adalah Allah yang berubah jadi manusia. Itu tentu kalau mereka mau konsisten dengan dogmanya harusnya begitu, harusnya gitu kan.
naik turun naik. Ini salah, bukan seperti itu ya. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu hakikat, tiga pribadi. Bisa dibedakan mana Bapa, mana Firman, mana Roh Kudus. Tapi tidak bisa dipisah-pisahkan karena ketiganya adalah satu kesatuan di dalam Allah yang jelas bisa itu bukan satu, itu tetap tiga. Yesus adalah manusia, Allah bukanlah manusia, ya, dan Roh Kudus juga bukan manusia, guys. Nah, bidat Sabellian ini sama dengan bidat Noetus yang ditolak oleh Bapak Gereja yang bernama. Jadi mereka ini menolak sesuatu yang lebih awal, ini yang masuk akal, guys. Sesuatu yang udah ada zaman Yesus, dan Yesus mengetahuinya, Yesus tidak pernah menyalahkannya. Yesus menyalahkan yang nanti datang itu. Coba Yesus bilang begini, waspada terhadap nabi palsu, ya. Mereka tuh adalah sekarang ada. Mereka ada sekarang mereka ada. Dan mereka menyamar seperti domba, itu baru bisa kita coba kaitkan dengan Nasrani. Tapi mereka akan datang. Berarti mereka zaman Yesus belum ada. Apakah Trinitarian itu zaman Yesus sudah ada? Tidak ada, berarti ini menyangkut pada kaum Trinitarian. Ya, karena kaum Trinitarian yang menyamar seperti domba, bukan Imam Muhammad. Imam Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba. Imam Muhammad itu adalah mereka labeli sebagai unta, kala gurun gitu kan. Hippolytus sekitar tahun 190 Masehi ya. Karena bidat ini mengajarkan bahwa Allah menderita dan mati di kayu salib. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri, jadi dia menderita dan mati di atas kayu salib. Nah, bidat ini baik Noetus dan juga Sabellian. Jadi kalau kita lihat bagaimana Noetus Sabellian itu sama dengan di Yuli juga sebenarnya. Karena kan tadi meyakini bahwa yang Sabellianisme meyakini bahwa Allah itu di kayu salib yang di kayu salib itu adalah Allah gitu. Ya. Sementara yang tadi itu dikatakan bahwa memisahkan. Jadi ketika Yesus itu Allah berubah menjadi manusia, berarti Yesus bukan Allah. Berarti kan betul. Jadi juga meyakini bahwa kalau dia menyalahkan Sabellianis, dia meyakini bahwa di salib itu adalah Allah, berarti kan dia sama dengan yang tadi. Yang meyakini itu bukan Allah, yaitu Yesus adalah manusia, gitu guys. Jadi kebingungan sendiri dia. Dia sebenarnya juga punya paham bahwa Yesus adalah bukan Allah, guys. Dalam artian ya manusia. Karena tadi kan dia menyalahkan, kenapa anda kok mengatakan bahwa meyakini bahwa yang disalib itu adalah Allah. Itu kan Yesus, kan sama saja gitu loh. Ya, itu sama dengan bidat Praxeas yang juga ditentang oleh Tertullianus. Karena gini ya, Nasrani awal itu meyakini Yesus cuma nabi, manusia, bukan Tuhan. Nah, Kristen dan tadi disebut itu meyakini bahwa Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan. Yang tadi lagi disebut itu adalah Yesus adalah Allah langsung gitu. Ya, paham ya begini. Jadi sebenarnya ada perbedaan di situ. Ini sama saja dengan apa yang bidat tadi disebutkan, tapi dia sebut itu bidat aneh sekali, guys. Gitu loh. Jadi pokoknya ini adalah sesuatu yang janggal menurut saya, guys. Bidat ini juga mengajarkan hal yang sama. Jadi Unitarian ini bukan Kristen, tapi bidat turunan dari. Jadi gini loh, sama kayak Katolik mengatakan Kristen adalah bidat. Itu sebaliknya. Padahal Kristen lebih muncul belakangan dibandingkan Katolik, guys. Karena Kristen itu adalah, kalau Anda lihat sejarah lebih jauh lagi ya, itu kemudian itu adalah, jadi Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia. Tapi ada Kristen lain yang mereka telah pecah dari Katolik. Mereka sebut diri mereka sebagai Protestan gitu. Makanya bidat itu adalah sesuatu yang muncul belakangan, ya. Yang original itu adalah asli. Nasrani itulah berpaham Unitarian. Nasrani itu hanya mengakui Yesus sebagai nabi, bukan Tuhan, guys. Itu yang benar gitu. Yang masih original itu yang benar.
dari Sabellianisme, kemudian Jadi bidat itu datang setelah original, nggak mungkin yang asli ada bidat dulu baru asli, kan nggak gitu. Pasti asli dulu, original baru datang bidat, guys. Noetus dan juga Praxeas. Paham dari sini? Kemudian saksi Yehova. Saksi Yehova ini bukan Kristen, karena saksi Yehova ini adalah keturunan atau buyut canggahnya bahwa Kristus adalah mereka yang mengikuti Yesus. Sudah, itu esensinya. Mau namanya saksi Yehova, mau namanya Unitarian, mau namanya Kristen, selama Anda mengikuti Yesus, Anda adalah mengikuti Yesus. Jadi nggak ngerti membedakan itu. Jadi dia tuh hanya pandangan bahwa mereka ini beda dengan Kristen, berarti mereka bukan mengikuti Yesus. Bukan gitu logikanya, ya. Jadi Anda tuh namanya itu adalah egois sentral, guys. Jadi Anda tuh memandang yang beda itu lah bukan Kristen, bukan. Ada dia bisa monopoli begitu, nggak bisa dia. Mereka juga berpendapat bahwa ini salah gitu loh. Ini sama kayak fansnya Deddy Corbuzier tuh bertengkar gitu atau berbeda-beda. Ada fans Deddy Corbuzier yang memberikan label mereka itu adalah smart people, ada yang membuat mereka label adalah Deddy Corbuzier fans, ada bikin label misalnya Deddy Corbuzier lovers gitu kan. Itu esensinya adalah mereka pengikut Deddy Corbuzier semua, cuman mungkin cara berbeda. Yang satu meyakini bahwa Deddy Corbuzier adalah memang betul orang cerdas, satu lagi mengatakan bahwa itu sebenarnya nggak cerdas amat, tapi dia tuh karena dia podcast dengan orang cerdas sehingga dia menjadi orang yang diikut kecipratan dari label cerdas itu sendiri. Nah, jadi inilah beda pandangan di antara para pengikut Deddy Corbuzier. Tapi jangan ada satupun dari mereka ini yang melabeli yang lain, misalnya Deddy Corbuzier lover melabeli Deddy Corbuzier fans itu bukan pengikut Deddy Corbuzier, bukan gitu loh pikirnya. Ini hanya masalah nama dan hanya masalah perbedaan. Esensinya adalah mereka semua adalah pengikut Yesus, mereka semua adalah pengikutnya Deddy Corbuzier, guys. Itu lagi pikirnya. Dari bidat Arianisme. Nah, bidat ini dinyatakan sesat atau dianatema dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Kenapa? Karena Arius mengajarkan bahwa firman adalah ciptaan. Jadi pernah di satu masa firman ini tidak eksis, tidak pernah ada. Nah, ini kan masalah ya. Kalau firman adalah ciptaan, berarti ada di satu masa juga itu Allah tidak punya firman. Kalau Allah tidak punya firman, pertanyaannya bagaimana Allah menciptakan firman-Nya? Salah. Gini, firman itu adalah label. Kayak juru bicara itu label. Jadi ketika Yesus adalah firman yang ciptaan, itu artinya Yesus adalah labelnya adalah firman, bukan betul-betul kata-kata Allah sendiri. Sehingga kalau ini sama kayak juru bicara, ketika ada juru bicara, apakah presiden jadi bisu? Kan nggak begitu. Jadi Yesus itu bukanlah kata-kata. Jadi gini, Anda bayangkan bagaimana kata-kata itu bisa berubah jadi makhluk, aneh sekali. Justru Anda pisahkan antara Yesus dengan Allah. Yesus adalah julukannya firman, bukan kata-kata Allah itu sendiri. Maka Yesus adalah kerjanya memberitakan tentang Allah, memberitakan tentang firman Allah gitu. Artinya itu adalah juru bicara. Firman itu adalah label, guys. Ya. Artinya tidak akan Allah itu menjadi bisu meskipun dia menciptakan Yesus. Karena Yesus terpisah dengan Allah itu sendiri, guys. Ya kan? Karena Allah menciptakan segala sesuatu seisi dunia ini dengan firman-Nya. Ini kan merendahkan Allah ya kalau firman adalah ciptaan. Nah, karena firman adalah ciptaan, maka justru merendahkan Allah kalau mengatakan bahwa kata-kata Allah itu adalah Allah sendiri. Sama kayak saya ngomong nih, apakah omongan saya adalah saya? Kan tidak, itu berarti merendahkan saya. Makanya kalau saya ngomong sesuatu yang kotor misalnya, saya ngomong misalnya pantat gitu, ya kan? Apakah itu adalah saya? Saya ngomong jorok nih, apakah itu saya? Kan tidak. Kata-kata bukan saya. Sama kayak Yesus cuma jalan, bukan tujuan. Ya. Firman bukan sang firman. Bukan sang firman dalam artian
Firman adalah sang firman, tapi bukan Allah, guys. Firman adalah kata-kata Allah, bukan Allah itu sendiri. Itu sebab berikutnya. Arius menganggap bahwa firman atau Yesus ini lebih rendah dari Bapa. Nah, ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes di dalam Injil. Kan Yesus bilang begini ya, Bapakku lebih besar dari segalanya. Ya, Bapakku lebih besar dari siapa apapun. Artinya Bapa tuh yang besar satu-satunya, lebih besar dari apapun, termasuk Yesus sendiri. Ya, ini adalah Yesus mengajarkan untuk dia memakai kata Tuhan Allah kita. Dan memakai kata demikianlah engkau satu-satunya Allah benar. Itu kan Yesus katakan itu. Yesus itu hanya jalan. Jadi Allah tujuannya. Yesus dalam berbagai momen dia memastikan atau menyampaikan berulang-ulang bahwa dia tuh beda dengan Allah. Dia cuma jalan, Allah tujuan. Dia cuma firman, Allah adalah yang menciptakan firman itu, guys. Injilnya Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 4 dan 14. Jadi bidat ini sekali lagi dianatema di Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Kemudian ajarannya diteruskan oleh saksi Yehova yang adalah sesat, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi saksi Yehova itu bukan Kristen. Hati-hati ya dengan orang yang datang ke rumah-rumah berdua-dua pakai baju hitam putih, yang satu tua satu muda, itu saksi Yehova. Jangan terbujuk oleh rayuan mereka. Itu kata Anda. Yesus berkata sebaliknya. Waspada terhadap nabi palsu, ya. Mereka datang kepadamu seperti domba, menyamar seperti domba, mereka sungguh segala buas. Dan itulah kalian diduli. Kalian datang kepada kaum Nasrani, kalian datang menyamar seperti domba, ngaku-ngaku sebagai Yesus, padahal kalianlah adalah segala buas. Buktinya apa? Kalian segala buas, kalian bantai itu komunitarian yang lebih dulu ada. Kalian yang belakangan ada yaitu kaum unitarian membantai, memerangus kaum unitarian. Pisangnya mereka tidak lenyap. Mereka diteruskan oleh yang namanya saksi Yehova. Ya. Tapi sayangnya juga mereka ini sebenarnya sudah expired. Jadi baik saksi Yehova, umat Nasrani maupun kaum unitarian dan trinitarian itu sudah nggak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah nabi yang bernama Muhammad yang harus kita ikuti hingga akhir zaman. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.